Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar kembali pembelajaran 6. Masih di tema 2, subtema 1 ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 37 ya. Di sini ada ayo berlatih ya, menemukan kosakata. Kemarin kalian sudah membaca berbagai wujud benda cair, padat, dan gas di halaman 19 ya. Kita buka lagi nih yang halaman 19. Nah, karena di sini petunjuknya kalian temukan kosakata yang belum kalian pahami artinya. Nah, jadi baca lagi ya. Baca lagi teks yang ada di halaman 19 ini ya. Nah, nanti kalian garis bawahi kata-kata yang sulit ya, untuk dicarikan arti katanya ya. Di sini ibu sudah punya nih ya. Ada kata volume. Nah, ini nih ya. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap. Nah, volume apa sih kata volume? Nah, kita tulis dulu di sini ya. Volume. Nah, terus yang kedua ada gravitasi. Di sini juga ada nih kalimatnya. Misalnya seperti ini. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, gravitasi. Apa sih gravitasi? Nah, kita tulis di sini ya. Lanjut lagi ada kata hulu. Mana ya hulu ya? Nah, ini nih. Contohnya adalah semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan memiliki hilir di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Nah, hulu. Kita tulis di sini hulu. Nanti kita cari arti katanya. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk mencari arti kata, kalian bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Biasanya ada tuh ya kamus besar yang tebal sekali ya. Atau kalau kalian tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa lihat di internet ya. Ada KBBI online namanya gitu ya. KBBI online bisa kalian cek di internet atau di Google ya. Nanti kalian cari apa arti kata volume, gravitasi, dan hulu. Di sini ibu sudah mencari nih ya, volume ya. Volume itu arti katanya isi atau besarnya benda dalam ruang. Ya, tulis ya, isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, selanjutnya gravitasi. Gravitasi itu artinya kekuatan atau gaya tarik bumi. Kekuatan atau gaya tarik bumi. Nah, terus hulu. Hulu itu adalah bagian atas sungai atau disebut juga udik atau ujung ya. Bagian atas sungai atau udik atau ujung ya. Jadi kalau hulu itu bagian yang lebih tinggi ya. Kalau hilir nanti dia bagian yang lebih rendah dari sungai atau ya seperti itu, atau danau juga bisa. Ya, kalau sudah di sini kita diminta untuk membuat kalimat ya. Membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang tadi kita sudah tuliskan di sini ya. Buatlah kalimat dengan kata tersebut. Nah, kita buat ya, misalnya volume. Volume, nah di sini nih ya. Jadi kalau membuat kalimat dari kata-kata yang ada di sini, nah ini harus ada nih ya. Kata yang kita tuju harus ada. Misalnya tadi kita membuat kalimat dari kata volume. Nah, seperti ini contohnya. Benda padat memiliki volume tetap. Nah, gitu ya. Terus yang kedua gravitasi. Nah, kita lihat di sini ada nih ya. Gravitasi. Sebentar. Ada di halaman 20 ya. Nah, ini misalnya. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena adanya
gaya gravitasi bumi. Ya, kita tulis ya. Benda cair mengalir boleh dari ini ya, dari hulu ke hilir juga boleh, dari hulu ke hilir. Nah, karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah ini ya, jadi ada kata gravitasi. Selanjutnya hulu. Nah ini tadi boleh nih, air mengalir dari hulu ke hilir gitu ya. Air sungai gitu, tambahin air sungai deh. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Nah ini ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ada tugas di halaman 38. Nah ini nih, langsung ke ayo menulis. Nah tuliskan ini ya, menuliskan kembali isi teks ya. Di halaman 38 ada tugas ayo menulis, menuliskan kembali isi teks. Tuliskan kembali isi teks yang telah kamu baca di atas dengan bahasamu sendiri. Nah itu teksnya itu tadi ya, yang di halaman 19 tuh, yang berbagai wujud benda cair. Nah itu ya, berbagai wujud benda yaitu cair, padat, dan gas. Nah ini ibu sudah menuliskan nih ya. Kalau untuk menuliskan kembali isi teks, kalian harus menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting ya. Jadi jangan semuanya ditulis supaya tidak terlalu banyak. Nah, di sini kan ini ya, yang di halaman 19 itu kan banyak sekali nih, tuh. Sampai ada 3 halaman tuh ya. Jadi kalian menuliskannya yang bagian pentingnya saja. Misalnya begini. Kita tuliskan dulu judulnya nih ya. Berbagai wujud benda, cair, padat, dan gas. Nah, ini judulnya ditulis ya. Kalau sudah, kita lihat lagi teksnya ya. Yang mana kalimat yang penting? Nah, di sini misalnya kita baca nih. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Di garis bawah itu ya. Nah, kalau sudah, kita tulis di sini. Nah, ini sudah ada nih ya. Terus ada lagi. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap. Nah, itu juga kalimat yang penting, tulis ya. Nah, ini di kalimat yang kedua tuh ya. Terus contoh benda padat itu apa saja nih, ada di sini ya. Misalnya tas, buku, dan pensil. Nah, ini ya. Misalnya tas, buku, dan pensil sudah. Selanjutnya ada lagi sifat benda cair apa saja. Nah, itu kita tulis tuh. Benda cair memiliki sifat yang cukup rumit. Misalnya apa? Nah, ini kan ada poin-poinnya ya. Ada 4 poin tuh. 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, ada 4 poin. Nah kita ambil yang penting-pentingnya saja. Sifat-sifat benda cair, misalnya ini. Yang pertama, bentuknya sesuai dengan wadahnya gitu ya. Terus mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, meresap melalui pori-pori kecil, dan volumenya tetap. Nah itu ya, tadi kita ambil dari 4 poin ini nih, sifat benda cair. Selanjutnya yang benda gas. Nah benda gas juga ada 4 poin nih ya, sifat-sifatnya. Nah apa saja? Nah kita cari yang penting-pentingnya aja ya, kita baca di sini. Nah ini yang penting-pentingnya, yang ini kalimat pentingnya. Benda gas juga memiliki sifat unik, yaitu menempati ruang, dapat bergerak ke segala arah, bentuknya berubah sesuai tempat, dan volumenya berubah-ubah. Nah itu juga sama ya, kita cari dari sini ya, tadi dari teks yang ini. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk menuliskan kembali si teks, cukup kalimat-kalimat penting saja yang ditulis ya, tidak perlu semuanya ditulis seperti itu ya. Kalau sudah, nah nanti kalian
Yang kegiatan ayo menulis boleh kerjakan di buku tulis ya. Yang ini juga nih tadi nih, yang membuat kalimat juga boleh kerjakan di buku tulis. Pokoknya kalau kalimat yang panjang boleh kerjakan di buku tulis. Lanjut lagi di ayo berlatih. Nah ini, ayo berlatih halaman 38 nih. Ada 5 pertanyaan ya. Siapa yang membuat aturan dan tata tertib di atas? Oh, kalau ini berarti kaitannya sama ini ya. Tata tertib yang di rumah itu di halaman, nah ini halaman 16 dan 17 ya. Ayo berlatih yang ini nih. Ini berkaitan dengan halaman 16 sampai 17 ya. Kalian buka lagi di halaman 16 ya. Siapa yang membuat aturan dan tata tertib di atas ya? Kalau misalnya aturan di rumah, biasanya siapa yang buat? Pasti ayah dan ibu ya. Kita tulis nih ya. Yang membuat aturan dan tata tertib di rumah itu biasanya ayah dan ibu ya, misalnya ya. Ayah dan ibu. Nah, terus yang kedua, siapa saja yang harus melaksanakan aturan dan tata tertib di atas? Siapa saja? Berarti semua ya, semua keluarga ya. Kalau tata tertib semuanya harus melaksanakan. Semua anggota keluarga. Ya, jadi ayah, ibu ya, kakak, adik semuanya harus melaksanakan. Semua anggota keluarga. Nah, itu ya. Nomor 3, sebutkan larangan yang ada dalam tata tertib di atas. Nah, misalnya kalau di rumah kalian larangannya apa saja? Kemarin sudah ya, misalnya tidak boleh mengganggu adik gitu. Terus apa lagi? Misalnya tidak boleh membantah perintah orang tua ya. Terus tidak boleh mengotori rumah, misalnya seperti itu ya. Atau tidak boleh buang sampah sembarangan juga bisa. Nah ini ya ditulis ya. Boleh tiga-tiganya atau salah satunya boleh. Misalnya tidak boleh mengganggu adik misalnya. Kalau nggak punya adik berarti yang lain ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Terus lanjut nomor 4. Tuliskan manfaat adanya aturan dan tata tertib di rumah. Nah, ini di sini ada nih ya. Kalau manfaat tata tertib di rumah, kalian baca dulu nih yang ini ya. Yang teks bacaan yang ada di bawahnya tuh, manfaat tata tertib di rumah. Nah, nanti seperti biasa ya, kalau misalnya itu kalian tulis kalimat yang pentingnya aja. Misalnya gini, hidup tertib dapat membantu individu untuk membangun kedisiplinan dalam diri. Nah, berarti manfaatnya apa? Tata tertib itu. Nah, ini berarti membangun kedisiplinan gitu ya. Terus nanti di sini juga ada nih, menciptakan keteraturan dalam hidup, membuat lingkungan sekitar merasa nyaman, membuat hati menjadi lebih tenang, tidak bergantung dengan orang lain, dan melatih kejujuran. Nah, itu manfaatnya. Banyak ya manfaatnya ya. Tapi kalian cukup tulis dua saja atau 3 boleh ya. Misalnya membangun kedisiplinan ya. Membangun kedisiplinan dan tadi boleh tambahkan tuh melatih kejujuran ya. Melatih kejujuran. Nah. Terus yang nomor 5, apa akibat yang dapat dirasakan jika melanggar tata tertib di atas? Nah, biasanya apa? Hidup menjadi tidak teratur ya. Kalau misalnya kita tidak tertib, nah biasanya itu hidup menjadi tidak teratur atau berantakan, rumah menjadi berantakan, rumah menjadi kotor seperti itu ya. Kita tulis ya, rumah berantakan dan hidup menjadi tidak teratur. Nah, udah ya, lanjut ya. Kalau ini juga sama ya, yang ayo berlatih boleh tulis di buku tulis ya, karena tempatnya sempit ya.
Lanjut, ada tugas lagi yang ayo berlatih halaman 40. Nah, ini nih halaman 40 ya. Misalnya begini, kita lihat contohnya di sini. Contohnya itu Rasti memiliki 5 bungkus permen. Tiap bungkus berisi 4 permen. Gambar di samping ini manakah yang sesuai? Berilah tanda centang di bawah gambar yang sesuai. Nah, kita lihat gambarnya ya. Kalau untuk contoh ini, kan tadi apa? Ada 5 bungkus permen dan di tiap bungkus ada 4 permen. Nah, kita cari nih. Nah, ini ya. Di gambar yang pertama yang sesuai nih, ada 5 bungkus permen ya. 1 2 3 4 5. Terus di tiap bungkusnya ada 4 permen ya. 1 2 3 4. Betul, jadi yang ini. Nah, selanjutnya sama nih, kita memilih gambar lagi ya. Untuk yang nomor 1 ya. Jamal memiliki 4 kotak mobil-mobilan. Tiap kotak berisi 3 mobil-mobilan. Gambar manakah yang sesuai? Kita lihat. Kalau di gambar pertama ada 4 kotak nih, ada 4 kotak. Tapi mobil-mobilannya setiap kotaknya ada 4. 1 2 3 4. Salah ya. Karena yang diminta adalah di tiap kotak ada 3 mobil. Nah, berarti gambar yang kedua ya yang benar ya. Di tiap kotaknya ada 3 mobil. Nah, itu. Jadi yang nomor 1 itu kita checklist di gambar yang kedua. Nah, ini. Nah, terus nomor 2. Reni mempunyai 3 tabung bola pingpong. Tiap tabung berisi 8 bola pingpong. Yang mana gambar yang sesuai? Kita hitung dulu nih. Gambar yang pertama ada berapa bola pingpongnya? Kalau tabungnya sama-sama 3 ya. Nah, bola pingpongnya kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah betul nih yang gambar pertama nih. Jadi tiap tabung ada 8 bola pingpong ya. Jadi gambar ke-1 ya yang kita checklist ya. Karena kalau gambar yang kedua bola pingpongnya hanya ada 6 ya. Jadi yang nomor 2 kita checklist di gambar ke-1 yang bola pingpongnya ada 8. Lanjut nomor 3. Togar bermain kelereng bersama Andi. Setelah selesai, dia memasukkan kelerengnya ke dalam 5 kotak. Setiap kotak diisi 5 kelereng. Gambar mana yang sesuai? Yang kita lihat. Ada 5 kotak. Nah, kalau yang gambar 1 cuma ada 4 kotak, berarti salah ya. Nah, yang gambar yang kedua ada 5 kotak nih. 1 2 3 4 5. Terus kelerengnya kita hitung lagi. Kelerengnya yang diminta ada 5, bener nggak? Benar ya, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kelereng di tiap kotaknya. Berarti kita checklist di gambar kedua ya. Nah, itu ya, sudah selesai nih. Ayo berlatih. Satu lagi ya, terakhir ayo berlatih halaman 41 sampai 42 ya. Kita lihat di sini contohnya nih. Buatlah bentuk perkalian berdasarkan gambar. Contoh. Nah, di sini ada 2 kotak nih. Ada 2 kotak atau 2 peti ya. Peti tersebut masing-masing memiliki 10 buah tomat kayaknya. Ini sepertinya buah tomat ya. Nah, ada 2 kotak ya atau ada 2 peti ya. Masing-masing peti memiliki 10 buah tomat. Nah, berarti bagaimana bentuk perkaliannya? Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Atau sama saja 10 kali 2 sama dengan 20 gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 1 nih kita lihat nih. Ada 2 kotak juga ya. Ada 2 kotak ya. Atau ada 2 peti ya. Masing-masing peti itu di sini ada ini buah apa nih? Buah pir ya. Masing-masing peti memiliki 8 buah pir ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini masing-masing peti ya. Peti yang pertama ada 8 buah pir. Peti yang kedua juga ada 8 buah pir. Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? 2 ya, 2 kotak. Nah, berarti ini pirnya ada 8, berarti 2 dikali 8 gitu ya. Nah, 2 dikali 8 sama dengan berapa? Ayo. 2 kali 8 itu berarti 8-nya ada 2 ya. 8 ditambah 8 sama dengan berapa? 16 ya. Atau dibalik juga sama saja, 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, gitu ya. Nomor 2. Nah, ada 3 kotak nih. Masing-masing kotak memiliki 5 buah apel ya. Ada 5 tuh apelnya tuh. Ya.
Nah, berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Tadi ada 3 ya kotaknya ya. Nah, masing-masing kotak memiliki 5 apel. Berarti 3 dikali 5 ya. 3 dikali 5. Nah, kalau 3 kali 5 itu 5-nya ada berapa? 5-nya ada 3. 5 ditambah 5 tambah 5 sama dengan berapa? 15 ya. Atau bisa ditulis 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, gitu. Lanjut lagi nomor 3. Ada 2 kotak nih. Masing-masing kotak memiliki berapa buah salak nih? Salaknya kita hitung ada banyak nih. 1 2 3 4 5. Nah, ke sampingnya ada 5. Nah, ke bawahnya ada 3. 1 2 3. Langsung kita kali aja nih. 5 dikali 3 ya, sama dengan 15. Berarti masing-masing kotak ada 15 buah salak ya. Kotaknya ada 2, berarti perkaliannya 2 dikali 15. Nah, gitu kita tulis. 2 dikali 15. 15-nya ada 2 ya. 15 tambah 15 sama dengan berapa? 30 ya. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Atau penulisannya bisa dibalik. 15 dikali 2 sama dengan 30. Nah, nomor 4. Ada 3 kotak. Nomor 4 ada 3 kotak nih. 1 2 3. Masing-masing kotak ada 4 buah mangga ya. 1 2 3 4. Nah, berarti perkaliannya 3 dikali 4. Gitu ya. 3 dikali 4. Berapakah hasilnya? 4-nya ada 3. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 ya. Nah, atau dibalik, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nomor 5 terakhir. Ada berapa kotak nih nomor 5 nih? 1 2 3 4 5. Nah, masing-masing kotak ada berapa pisang? Hitung lagi. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pisangnya. Berarti tadi kotaknya ada 5. 5 dikali pisangnya ada 6 dikali 6. 5 dikali 6. Berapa jumlahnya? 5 kali 6. Nah, harus hafal ya. 5 kali 6 berapa? 6-nya ada 5. 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6 kan 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 berapa? 24 ya. 24 tambah 6 30. Nah, berarti 5 kali 6 itu adalah 30 ya. Tadi ya, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya ada 5 kali. Ini jadi 30. Atau bisa dibalik, 6 dikali 5 sama dengan 30. Ya, sudah selesai ya. Sampai di halaman 42 sudah selesai ya pembelajaran ke-6 ya. Nah, nanti kalian besok bisa lanjutkan lagi belajarnya. Hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat ya belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.